Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja aja ya guys. Nah, tapi sebelum itu ya Pakcik, kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita semua yang udah komen ya, yang udah komentar kita, yang udah hadir di live chat juga, yang like dan dislike kita juga, yang udah menghujat kita ya juga nggak apa-apa, yang udah memberikan pendapat juga ya, alhamdulillah terima kasih ya. Kita baca juga ya satu persatu ya. Cuma mohon jangan mengeluarkan kata-kata yang kesat ya, kata-kata yang negatif banget lah, seperti ada berlaku beberapa kekasaran bahasa gitu, jangan ya guys. Nah, kalau beda pendapat itu nggak apa-apa. Kalau komen yang yang memberikan kita pencerahan dan juga info itu ya nggak apa-apa, kita lagi suka kayak gitu. Kalau kita ada salah itu tegur ya nggak apa-apa, tapi jangan menggunakan kata-kata yang kesat ya kepada kita guys, karena itu sedikit memberikan nggak bagus lah ya. Nah, kayak gitulah. Jadi guys, kalau pikir tentang bahasa ya Pakcik, kalau kita mau pikirkan tentang bahasa di AC ini, bagi aku bahasa Jawa itu lebih besar karena populasi orang dan juga orang Jawa itu kependudukannya ramai. Lebih ramai. Ya, betul. Benar nggak? Kalau kita mau bandingkan 50% ya, kalau tidak silap lah. Kalau kita mau pikirkan tentang bahasa daerah yang ingin diangkat ya, mau dijadikan di Asia ini, bagi aku lebih kepada bahasa Jawa karena orangnya sangat ramai. Benar. Ya kan? Nah, sehingga kan ada satu tempat namanya Suriname ya. Suriname ini negara di benua Amerika. Di benua Amerika ya guys, yang penduduknya fasih berbahasa Jawa. Wow. Bukan di Asia ya. Ini di benua Amerika ini guys. Nah, jauh banget sudah. Ya. Ini maksudnya bukannya bukan sebuah daerah atau apa, tapi negara yang penduduknya guys. Itu negara. Kita juga baru tahu juga tentang Suriname. Iya. Jadi guys, kalau kita pikir kembali ya tentang bahasa ini, kalau kita pikirkan kembali, populasi yang lebih ramai itu yang lebih didahulukan sepatutnya ya kan. Benar. Itu tapi disebabkan kita tahu beberapa budaya itu adalah perlu dijadikan satu, yaitu jadikan bahasa Indonesia aja ya kan guys. Nah, jadi kita ingin juga ambil informasi di mana Suriname ini negara di benua Amerika yang penduduknya fasih berbahasa Jawa. Jadi kita lihat sama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Kamu pasti nggak asing lagi kalau suku Jawa dikenal sebagai salah satu suku yang suka merantau. Buktinya, hampir di seluruh wilayah Indonesia pasti ada orang Jawanya. Bahkan, jika dilihat dari sejarah, tak hanya menyebar ke seluruh Indonesia, orang Jawa juga merantau sampai luar negeri. Suriname adalah buktinya. Orang-orang keturunan Jawa di Suriname bahkan aktif dalam kegiatan politik di sana. Di balik ini semua, ternyata Suriname punya hubungan erat dengan Indonesia. Mulai dari penggunaan bahasa Jawa, penanggalan primbon, sampai orang Suriname juga ikut jadi sobat ambiarnya Didi Kempot. Seperti yang akan Pit Travelers bahas kali ini. Mantap. Oke, mari kita ambil tahu ya tentang Hai negara di benua Hai Amerika. Smart Travelers, kembali lagi di channel Pit Travelers.
Ragam informasi budaya dari berbagai belahan dunia akan dibahas di channel ini. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar dengan nama Suriname. Bagi kamu yang belum tahu, Suriname merupakan sebuah negara yang berada di benua Amerika. Suriname dulunya bernama Guyana Belanda dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini diapit oleh 3 negara, yaitu Guyana di sebelah barat, Guyana Prancis di sebelah timur, dan Brazil di sebelah selatan. Suriname memiliki ibu kota yang bernama Paramaribo. Republik Suriname yang dulunya bernama Guyana Belanda adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang merupakan negara bekas jajahan Belanda. Dengan area seluas 163.821 km persegi, Suriname memiliki jumlah penduduk sekitar 575.000 jiwa. Suriname memang bukan diisi 100% orang Jawa. Meskipun demikian, Jawa adalah ikon yang sudah lekat dengan Suriname. Dulunya, orang Jawa yang ada di Suriname berasal dari Indonesia. Lantaran dipaksa oleh Belanda, akhirnya mau tidak mau berangkat. Akhirnya, mereka menetap dan menjadi penduduk Suriname. Mengunjungi Suriname sama loh rasanya seperti datang ke Yogyakarta atau daerah Jawa lainnya. Bukan hanya karena wajah penduduknya yang mirip-mirip dengan orang Jawa, tapi juga cara bergaul dan berbahasanya. Inilah beberapa fakta unik Suriname yang sudah P-Travelers rangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini, klik tombol like, comment, share, dan jangan lupa untuk selalu aktifkan tanda lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update informasi menarik lainnya dari channel P-Travelers. Let's go! Orang Jawa di Suriname. Wow. Karena sesama jajahan Belanda di masa lampau, Suriname dan Indonesia memiliki keterikatan sejarah yang sangat erat. Unik banget. Terlebih lagi, Suriname berhubungan erat dengan masyarakat suku Jawa. Negara yang bernama Republik Suriname ini memiliki penduduk beretnis Jawa mencapai 15% dari total penduduk. Masuknya orang-orang Indonesia yang mayoritas dari Jawa ke Suriname dimulai sejak tahun 1890. Setelah itu, terus dilakukan pengiriman hingga tahun 1939. Sebagai negara penjajah, Belanda mengirimkan ribuan orang dari Indonesia ke Suriname. Orang yang dikirim tersebut kebanyakan dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Di sana mereka menjadi tenaga kerja atau budak yang ditempatkan di beberapa perkebunan. Dari tahun 1890 hingga 1939, ada sekitar 32.000 orang Indonesia yang dikirim ke Suriname. Kemudian terjadi gelombang repatriasi atau kembalinya warga negara dari negara asing menuju negara asal. Banyak yang kembali ke Indonesia, namun banyak juga yang tetap bertahan di Suriname. Mereka yang bertahan tidak hanya menjadi buruh, namun juga pegawai dan pejabat seperti anggota DPR dan menteri. Orang Indonesia yang bertahan selanjutnya menetap dan tinggal di Suriname hingga memiliki keturunan. Hal ini membuat bahasa Jawa terus berkembang dan menyebar luas di Suriname hingga sekarang. Gitu sejarahnya guys. Banyak penduduk di Suriname yang fasih berbahasa Jawa. Suriname terkenal dengan negara yang rakyatnya setiap hari berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Padahal negara ini merupakan bagian dari benua Amerika, yaitu berada di Amerika Tengah dan tidak 100% berisi orang Jawa. Di Suriname, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Meski bahasa Jawa sudah menjadi bahasa sehari-hari warga di sana, tapi bahasa nasional di Suriname adalah bahasa Belanda. Namun, seiring berkembangnya zaman, ternyata Suriname juga mengalami krisis bahasa Jawa seperti di Indonesia. Makin banyak anak muda keturunan Jawa yang tidak mau menggunakannya. Hal ini disikapi sebagai hal yang buruk oleh para orang tua Jawa di sana. Uniknya, untuk menghadapi polemik bahasa ini, Suriname pernah meminta bantuan kepada Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Suriname, Dominikus Supratikno, pernah mendatangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan secara lugas mengatakan kalau orang-orang Suriname butuh guru bahasa Jawa. Entah bagaimana kelanjutannya,
Namun hal ini menjadi bukti kalau bahasa Jawa di sana memang sudah mulai ditinggalkan. Didi Kempot sangat populer di Suriname. Berhubung di Suriname banyak orang keturunan Jawa, maka soal selera musik tentu saja masih ada unsur-unsur Jawa. Uniknya, penyanyi yang paling terkenal di sana bukanlah orang Suriname, melainkan penyanyi dari Indonesia. Mendiang Didi Kempot adalah idola di Suriname, dan hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri mereka bernama Soeharto Moestadja, yang juga keturunan Jawa. Bahkan menurut Soeharto lagi, Didi Kempot sering memenangkan penghargaan musik di sana. Jauh sebelum lagu dan komunitasnya Sobat Ambyar meraih kepopuleran luar biasa seperti sekarang ini, Didi justru lebih dulu digemari oleh rakyat Suriname. Sekitar tahun 1993, melalui lagu Cidro, Didi pun disebutkan sukses mengawali invasi musiknya ke Suriname. Padahal Didi mengaku bahwa pada waktu itu, lagu Patah Hatinya tersebut tidak begitu terkenal di Indonesia. Berkat seorang turis Suriname yang berdomisili di Amsterdam, lagu-lagu Didi pun semakin merajalela, bahkan hingga ke Belanda. Alunan Patah Hati khas Didi pun sukses membuat ambyar warga Suriname dan Belanda. Tidak hanya berhasil pentas belasan kali di Suriname atau Belanda, bahkan Didi Kempot telah beberapa kali meraih penghargaan bergengsi di Anugerah Musik Nasional Suriname. Jamu Indonesia laris manis di Suriname. Wow, ini laris setelah Didi Kempot jadi idola di ada sana, ada bukti lainnya kalau Suriname memang begitu dekat dengan Indonesia, khususnya suku Jawa. Ya, melalui minuman jamu buatan orang-orang Wonosobo yang berhasil terjual cukup laris di negara Amerika Tengah tersebut. Jamu yang dibuat oleh kelompok wanita tani itu ternyata begitu diminati. Bahkan pernah juga diundang pemerintah Suriname untuk diikutkan dalam sebuah event. Orang Jawa dan jamu memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Termasuk bagi orang Jawa Suriname yang mungkin rindu akan rasa beras kencur, puyang, dan lain sebagainya. Melihat prospek bisnis jamu di Suriname sangat cerah, pemerintah Suriname bahkan ingin mengembangkan bisnis jamu di negaranya. Karena penduduknya sangat menyukai minuman herbal tersebut. Menentukan Hari Raya Idul Fitri dengan Primbon Jawa. Jika untuk menentukan tanggal 1 Syawal, biasanya kita harus melihat hilal terlebih dahulu. Ada hal unik untuk menentukan Hari Raya Idul Fitri di Suriname. Masyarakat Suriname menentukan Hari Raya Idul Fitri menggunakan perhitungan Primbon. Seperti yang kita tahu, Primbon merupakan sistem penanggalan Jawa. Suriname memang memiliki kedekatan sejarah dengan Indonesia. Benar saja, terdapat kemiripan dengan budaya Indonesia di Suriname. Salah satunya soal Primbon ini. Nah, itu dia ulasan fakta unik tentang negara Suriname. Mungkin saja mereka berbeda dengan negara kita. Namun sejatinya, orang-orang di Suriname adalah saudara dekat Indonesia. Kalau saja dahulu Belanda tidak mengirim orang-orang Jawa ke Suriname, mungkin orang Jawa di Suriname tidak sebanyak seperti sekarang ini. Dari fakta unik tersebut, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa untuk memberikan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share juga ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe channel ini. Wow, terima kasih atas Speed Travelers tentang informasi Suriname. Sebelum ini kita pernah dengarkan ada satu negara yang fasih berbahasa Jawa, tapi kali ini kita tahu sudah di mana tempat itu dan juga apa yang berlaku sebenarnya. Itu kalau pikir tentang bahasa yang go internasional, pastinya bahasa Jawa ini lebih internasional ya Pak Ci. Ya benar. Ya. Nah ini kalau orang Jawa ini orang kata Jawa itu di mana-mana guys. Ya, mereka itu ada di mana-mana. Yes. Ya. Nah ini benar-benar benar-benar yang jujur aja ya guys. Nah karena kalau kita lihat ya, bagi aku orang Jawa ini adalah salah satu penggerak peradaban dunia juga, karena populasi dan juga ramainya orang Jawa itu sangat ramai guys. Yes. Ya, kalau di Indonesia itu lebih 50% ya, 50% ya. Lebih 50%. Ya. Nah ini apalagi bayangin aja ke Suriname itu juga, dia bukan di ASEAN ya.
ini di benua Amerika, guys. Wah, dan juga teman-teman kita, karena kita tahu ya suku Jawa itu banyak ya. Seperti teman-teman kita juga yang berada di Indonesia seperti Herman. Ya, Herman itu suku Jawa Ngapak ya. Ya, benar. Macam si Ayu Fitri Nadia itu dia Kota Tegal. Itu Jawa. Ada lagi yang beberapa teman yang lain sama juga, tapi kan ada nih ya kan. Nah, perbedaan itu. Nah, perbedaannya tapi mereka tetap satu, yaitu Jawa. Nah, mantap. Itu mantap, guys. Nah, sudah satu lagi disatukan lagi dengan semua bahasa dan budaya menjadi bahasa Indonesia. Mantap. Nah, tapi yang ada bedanya di sini adalah ada satu negara ya fasih berbahasa Jawa, yaitu Suriname ya. Minta maaf ya, mungkin mereka nggak bisa berbahasa Melayu ataupun berbahasa Indonesia, tapi mereka itu fasih berbahasa Jawa ya. Kalau kita lihat di sini videonya. Benar. Ini adalah fakta tentang negara Suriname ya. Kalian teman-teman kita orang-orang Jawa harus berbangga dengan ini ya, guys. Wah. Ini unik banget soalnya. Yes. Ini pengetahuan baru juga bagi kita juga. Benar-benar. Wah. Kalau pikir go international, ini lebih internasional nih, Baci. Benar. Aduh, guys, yang ini nggak perlu dibahas panjang karena kita juga nggak terlalu tahu ya tentang negara Suriname ini ya. Tapi yang paling penting ini adalah informasi dan juga satu pengetahuan ya baru bagi kami. Yang baru dan juga sangat memberikan kita pengetahuan yang sangat bagus lah, ya kan? Apapun terima kasih atas kiriman video ini untuk kita lebih mengetahui tentang Suriname ini. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, terutamanya untuk menambah ilmu pengetahuan kita, just comment down below beserta dengan ini. Insyaallah kami akan coba yang terbaik. Wah, nggak ada napas ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya, guys. Terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis ya. Makasih, guys. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.